Oke adik-adik, sekarang kita membahas soal-soal untuk bab 7 ya. Kita mulai soal nomor 1. Sebelum adanya VOC dan pemerintah kolonial di Indonesia, telah berkembang sistem titik-titik. Maksudnya begini, sebelum kedatangan VOC dan pemerintah kolonial, jadi pemerintah lanjutan setelah VOC ini bubar, di Indonesia telah berkembang sistem titik-titik. A. Distrik, B. Karesidenan, C. Kerajaan, D. Rachen, E. Onderdistrict. Nah, distrik, Karesidenan, Rachen, Onderdistrict, jelas ini bahasa asing ya. Ini mudah sekali mengerjakannya. Maka sebelum kedatangan VOC di Indonesia sudah ada sistem kerajaan ini. Jadi nomor 1 jawabnya C. Kerajaan. Gitu ya guys. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 2. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, di Indonesia ada peraturan penggolongan masyarakat. Berdasarkan peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda ini ya. Berdasarkan peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda, golongan pribumi menempati golongan titik-titik. Nah, ini menurut Indis Stadrechtling atau peraturan ketatanegaraan kolonial tahun 1927 di Hindia Belanda itu ada 3 golongan. 1. Golongan Eropa. 2. Golongan Timur Asing. Yang ketiga, golongan pribumi. Nah, golongan Eropa ini terdiri dari orang Belanda, orang-orang Eropa yang lain. Dan orang-orang bukan Eropa tapi disamakan dengan orang Eropa. Kalau orang pribumi yang kaya raya punya jabatan kayak kerajaan atau raja. Golongan Timur Asing adalah orang-orang Asia yang bukan orang Indonesia. Ini bisa orang-orang Cina, Pakistan, Arab, India, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, golongan pribumi adalah untuk masyarakat Indonesia kebanyakan. Jadi golongan pribumi menempati golongan ketiga. Nomor 2 jawabnya C. Soal nomor 3. Alat musik berikut ini yang merupakan alat musik tradisional Indonesia adalah titik-titik. A. Ukulele, B. Gitar, C. Biola, D. Cello, E. Kecapi. Dari 5 alat musik ini, ukulele, gitar, biola, cello, ini jelas sekali adalah alat dari barat. Yang asli Indonesia adalah kecapi. Ini adalah alat musik khas dari Sunda. Kecapi ya. Kalau Jawa mirip siter kalau di Jawa ini ya. Sedangkan ukulele, gitar, biola, dan cello ini semuanya adalah alat pengaruh barat. Gitu ya guys. Nah, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 4. Nah ini, pada masa kolonial Belanda, jabatan tertinggi dalam pemerintahan pribumi adalah titik-titik. Pada masa kolonial ada jabatan Eropa. Ini Eurobustur ini ya, atau jabatan pemerintah Eropa, dan jabatan pribumi Inlandsbestuur. Nah, kalau yang Eropa, jabatan Eropa ini paling tinggi adalah Karesidenan, dipimpin oleh residen. Sedangkan untuk yang pribumi paling tinggi adalah Rachen, dipimpin oleh seorang bupati. Nah, di bawah residen ada asisten residen yang membawai afdeling. Afdeling membawai distrik. Ini untuk yang Eropa. Di sini membawai asisten wedono, ada wedono kawedanan, ada asisten wedono dan lain sebagainya. Yang terendah desa.
Nah, Wedono itu di bawah Bupati dan Wedono camat. Nah, jadi pada masa kolonial ini tertinggi dalam jabatan pribumi adalah seorang regen atau bupati. Nanti bupati ini dibantu oleh seorang patih ya. Nah, kalau jabatan Eropa paling tinggi adalah karesidenan. Abdeling kontrolil ini termasuk di bawah birokrasi kolonial. Sedangkan Kapanewon ini sebutan untuk kecamatan untuk di Jogja daerah istimewa yang sekarang ya. Kalau pada masa kolonial jabatan pribumi yang setingkat kecamatan itu disebut dengan asisten wedono. Nah, jadi asisten wedono itu setingkat dengan camat asisten wedono itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Salah satu sekolah yang termasuk paling mula-mula didirikan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda, terutama untuk mendidik pangreh praja dari golongan pribumi adalah A. Stovia, B. Musvia, C. ELS, D. HIS, E. Mula. Nah, ini yang kita garis bawahi pangreh praja. Jadi pemerintah kolonial membutuhkan pegawai pribumi yang bisa ditempatkan untuk bayaran murah di tingkat administrasi. Maka pemerintah kolonial memberikan apa? Musvia ini. Sedangkan Stovia ini sekolah dokter, itu pertama kali ini untuk mantri yang bisa mengatasi cacar dan kolera. Tapi perkembangannya menjadi sekolah dokter pribumi. Sedangkan ALS ini adalah sekolah dasar yang SD, saya katakan sekolah dasar untuk keturunan Eropa dan orang-orang berpangkat. Untuk orang kecil namanya HIS, Holland Inland School. Nah, ini HIS ini. Kalau Mula sekolah menengah untuk kaum pribumi Mula ini. Nah, jadi nomor 5 jawabnya adalah B. Musvia, sekolah calon pangreh praja yang didirikan kolonial untuk mengisi kebutuhan tenaga terdidik yang murah. Ini di akhir abad ke-19. Gitu ya guys ya. Oke, soal nomor 6. Perubahan sistem kepemilikan tanah yang terjadi di mana tanah-tanah milik raja dan penguasa diambil oleh pemerintah sehingga pemerintah memperoleh keuntungan dari menyewakan tanah merupakan kebijakan yang diterapkan oleh AVOC, B. Daendels, C. Jensen, D. Raffles, E. van den Bos. Untuk menghadapi soal semacam ini, kata kuncinya adalah penyewaan tanah. Nah, penyewaan tanah ini di Indonesia mula-mula dilakukan oleh Raffles dengan programnya yang disebut dengan land rent, penyewaan tanah. Nah, dan Raffles ini menjalankan sistem pemerintahan kolonialnya secara liberal. Nah, dari keterangan saya ini sudah tahu ya, jawabnya adalah Thomas Stamford Raffles. Dia mengambil alih semua tanah pribumi menjadi tanah pemerintah, kemudian disewakan dengan sistem land rent. Meskipun ini mengalami kendala, pertama adalah belum adanya jabatan dari SDM-nya belum mumpuni. Ya, yang kedua adalah masalah keuangan karena belum terbiasa dengan sistem uang. Nah, jadi kegagalan dari sistem sewa tanah Raffles itu. Nah, jadi pernyataan di atas yang intinya menyewakan tanah adalah Raffles. Karena Raffles ini menghapus semua monopoli dan kerja rodi, maka dikatakan liberal. Oke guys, nomor berikutnya. Nomor 7. Orang-orang Cina, Arab, dan India pada masa kolonial Belanda ditempatkan pada golongan A. Bumiputra, B. Eropa, C. Bangsawan, D. Timur Asing, E. Indo. Pembahasan. Dalam Indistat Regling Regling 1947 kemarin tadi sudah saya berikan. Ada 3 golongan toh, 1 golongan Eropa,
Yang kedua golongan timur asing. Yang ketiga adalah golongan pribumi. Nah, golongan Eropa adalah untuk orang-orang Eropa, Belanda dan sebagainya, dan orang sejajar dengan orang Eropa. Golongan timur asing adalah orang-orang. Nah, dan golongan pribumi adalah penduduk pribumi. Jadi nomor 7 jawabnya adalah di timur asing, orang-orang timur tetapi bukan orang pribumi Indonesia, maksudnya gitu ya. Nomor berikutnya, nomor 8. Hal-hal di bawah ini adalah dampak yang muncul akibat kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia, kecuali A. Dianutnya agama Kristen, B. dikenalnya musik keroncong, C. agama Katolik mulai dianut di masyarakat, D. pakaian jas dan celana panjang, E. maraknya kesenian yang bercorak Islam. Ini pengaruh kolonialisme dan imperialisme, dari pengaruh barat. Kita kupas satu persatu. Dianutnya agama Kristen, betul, agama Kristen dari barat. Kristen dikenalkan Belanda, Katolik oleh Portugis. Kemudian musik keroncong, ini dikenalkan Portugis, jelas. Katolik Portugis. Jas dan celana panjang, jelas ini pengaruh Eropa. Yang tidak mungkin adalah maraknya kesenian yang bercorak Islam. Sebelum Eropa datang, kita sudah mengenal corak Islam. Jadi jawabnya yang E. Nomor 9. Kebijakan yang diterapkan Raffles selama berkuasa di Indonesia 1811 sampai 1816 antara lain: A. pelaksanaan kejarodi, B. penyaluran pajak dalam bentuk barang, C. penyewaan tanah, D. pembatasan tanaman cengkeh, E. perekrutan tentara dari kalangan pribumi. Sudah kita singgung di depan, Raffles itu melaksanakan politik kolonialnya dengan sistem liberal. Nah, dia menghapus kejarodi, berarti nomor A ini salah. Nah, pajak pun dihapus, monopoli juga dihapus, pembatasan tanaman cengkeh ekstirpasi ini oleh VOC. Perekrutan tentara dari kalangan pribumi ini Daniels yang banyak melakukan. Nah, sudah seperti soal di atas, hal yang dilakukan Raffles utama adalah penyewaan tanah. Nomor 9 jawabnya C. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 10. Pendidikan untuk kaum pribumi mulai diperhatikan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah dilakukan kebijakan A. politik etis, B. politik pintu terbuka, C. sistem liberal, E. sistem tanam paksa, E. politik drainase. Politik etis ini dilaksanakan 1900 sampai kedatangan Jepang pada pintu terbuka 1870 setelah ada undang-undang agraria sampai 1900. Tanam paksa 1830 pasca perang di Kuwonogoro, perang Jawa sampai 1870. Nih, drainase secara umum adalah politik mengeksploitasi wilayah Indonesia. Kesemuanya ini termasuk drainase ini. Nah, soal pendidikan ini diperhatikan pada sejak kapan kita mengenal politik etis. Politik etis atau politis balas budi. Nah, ini pertama kali oleh Van den Venter ini. Nah, yang terkenal kan trias Van den Venter atau trias politik etis, yaitu apa? Irigasi untuk pengairan rakyat, kemudian edukasi, nah pendidikan ini, dan yang ketiga migrasi atau transmigrasi. Nah, yang berkaitan dengan pendidikan adalah edukasi awal abad 20 ini. Nah, jadi pendidikan untuk kaum pribumi ini mulai diperhatikan, meskipun belum berimbang dengan jumlah penduduk, tapi mulai diperhatikan adalah ketika kita memasuki atau Belanda menerapkan politik etis. Awalnya di Eropa bagus, tetapi pelaksanaannya politik etis ini banyak dimanfaatkan oleh pihak apa? Perkebunan dan pemerintah kolonial sendiri. Sementara rakyat ini hanya sisa yang ia peroleh dari pelaksanaan ini. Gitu ya guys ya. Jadi nomor 10 jawabnya adalah A. politik etis. Ini pemerintah kolonial mulai memperhatikan pendidikan di Indonesia. Oke, selanjutnya kita lanjutkan nomor 11. Nah,
Buku karangan Senok Hurgronya yang berisi kondisi sosial dan kelemahan rakyat Aceh adalah En Ereskul, ini E-nya dual ya, Ereskul, En Ereskul ini E ya, ini ya E-nya dua. Sebuah hutang kehormatan, The Aceh's in this Herds, Colonial Verselah, History of Java. Nah, Senok Hurgronya ini dikirimkan oleh Belanda untuk menyelidiki rakyat Aceh, kelemahan rakyat Aceh. Dia menyelidiki dari dalam masyarakat. Nah, Senok Hurgronya ini berpura-pura, ini orang Belanda ini, berpura-pura sebagai orang Turki dengan berganti nama Mubalek ini ya, Abdul Ghaffar. Nah, Abdul Ghaffar ini dia berpura-pura namanya ini mengaku orang Turki. Tapi intinya untuk mencari kelemahan orang Aceh. Nah, setelah lama meneliti sebagai seorang sosiolog, dia menulis bukunya apa? The Aceh's ini tentang rakyat Aceh. Jadi yang B. Kalau En Ereskul, En Ereskul ini sebuah hutang kehormatan. Ini tulisan Van der Vander yang nanti kelak menjadi politik etis itu. Indiscret sebuah majalah kolonial Verselah sampai mawon ini ya. Kalau History of Java, sejarah Jawa ini kalangan Raffles selama berkuasa di Indonesia. Dia mengarang buku History of Java. Jadi nomor 11 jawabnya di The Aceh's. Nah, nanti apa sih kelemahan rakyat Aceh? Di ulamanya, bangsawannya atau rakyatnya itu sendiri. Ada di The Aceh's-nya. Senok Hurgronya yang menyamar sebagai Ghaffar Abdul Jabbar atau Abdul Ghaffar ini ya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 12. Raffles menjalankan sistem liberal dalam penjajahan di Indonesia serta menghapus sistem monopoli. Namun ada pedagang monopoli Inggris yaitu A. Padi, B. Lada, C. Cengkeh, D. Garam, E. Kopi. Nah, kita tekankan dia menjalankan sistem liberal. Kemudian dia menghapus semua sistem monopoli. Namun yang namanya penjajah apapun yang terjadi, dia tetap ingin mengeksploitasi. Perdagangan yang sangat menguntungkan tetap dikuasai oleh penjajah. Perdagangan apa yang sangat menguntungkan? Perdagangan garam ini. Garam ini sangat menguntungkan sehingga tetap dimonopoli oleh Inggris. Sama seperti kolonial, dia memonopoli perdagangan garam. Jadi yang tetap dipertahankan monopolinya oleh Inggris adalah D. Garam karena sangat menguntungkan. Oke, nomor berikutnya, nomor 13. Nah, banyak penyimpangan dalam sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Ini tahun 1830 sampai 1870. Hal yang tidak menyimpang adalah A. Jumlah yang disetorkan ke pemerintah, B. Luas tanah yang digunakan, C. Jenis tanaman yang ditanam, D. Besarnya pajak untuk rakyat, E. Konsekuensi saat kegagalan panen. Nah, tanam paksa ini semuanya diatur oleh pemerintah kolonial dan hampir semua peraturannya menyimpang. Nah, di antara peraturan ini yang mana yang tidak mungkin menyimpang? Semuanya menyimpang. Jumlah uang yang disetorkan, luas tanah, jenis tanaman ini yang tidak menyimpang. Kalau ini menyimpang, justru inilah yang jadi masalah. Nanti akan dilibas habis oleh pemerintah kolonial. Jadi nomor 13C yang tidak menyimpang cuma satu, jenis tanaman yang ditanam, lainnya menyimpang semua. Oke, gitu guys. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 14. Wilayah berikut yang berdiri atas campur tangan Raffles adalah, nah, A. Kesultanan Yogyakarta, B. Kesultanan Surakarta, C. Kadipaten Mangkunegaran, D. Kadipaten Pakualaman, E. Kesultanan Pajang. Yang paling tidak mungkin ini bangsa Barat belum datang, belum menjajah Indonesia. Nah, Surakarta ini pun berdiri dengan sendirinya. Kesultanan Yogyakarta ini atas campur tangan VOC. Seperti ini Mangkunegaran juga campur tangan VOC. Nah, yang menjadi campur tangan Inggris adalah Kadipaten Pakualaman ini. Karena apa? Pangeran Notokusumo yang kelak nanti menjadi PA1 itu sangat berjasa pada Raffles sehingga diberi tanah perdikan di wilayah Yogyakarta yang sempit. Wilayah yang sempit di wilayah Yogyakarta, maka menjadi Kadipaten Pakualaman. Jadi
yang berdiri atas campur tangan Inggris adalah Kadipaten Pakualaman. Gitu ya guys ya. 14D. Nomor 15. Inggris berkuasa di Indonesia yaitu 1811 sampai 1816 setelah mengalahkan Belanda. Yaitu ketika yang berkuasa adalah Jensen ini ya. Nah, Jensen ini menggantikan Danles. Jensen ini diserang oleh Inggris, akhirnya kalah. Kekalahan Belanda dari Inggris tahun 1811 ini ditandai dengan apa? Nah, perjanjian yang mengakibatkan jajahan Belanda diserahkan Inggris adalah kapitulasi Tuntang ini ya guys. Jadi 1815C. Nanti 1814 yang mengembalikan jajahan Inggris pada Belanda adalah Convention of London, meskipun prakteknya nanti baru dikembalikan 1816. Gitu ya guys. Jadi 15 yang mengakhiri kekalahan Belanda ini adalah kapitulasi Tuntang yang C. Gitu ya. Oke guys, kita lanjut soal nomor 16. Pasca perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Ini kuat ini ya, maksudnya kuat. Muncullah perlawanan terhadap Portugis di Maluku yang dipimpin oleh Sultan Heron. Setelah Sultan Heron ditipu dan dibunuh Portugis, perlawanan dilanjutkan oleh titik-titik. Jadi perjanjian Saragossa ini adalah perjanjian antara Portugis dengan Spanyol, di mana dalam perjanjian itu menindaklanjuti perjanjian Tordesillas. Tanjung Balai ke timur adalah miliknya Portugis, sedangkan Tanjung Balai ke barat miliknya Spanyol. Maka kedudukan Spanyol di Maluku harus pindah, maka dia pindah ke Filipina. Nah, dengan pindahnya Spanyol ke Filipina, maka Portugis adalah menguasai tunggal daerah Maluku, terutama di wilayah Tidore ya. Nah, akhirnya Portugis ini semakin lama semakin kuat. Akhirnya rakyat Maluku merasa terancam. Maka Sultan Heron tidak tinggal diam. Dia memanggul senjata menghadapi Portugis. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dengan tipu muslihat, Sultan Heron diajak berunding. Setelah berunding, dia ditangkap dan dibunuh. Dengan meninggalnya Sultan Heron, tidak berhenti di situ perlawanan rakyat Maluku, tetapi dilanjutkan anaknya. Siapa? A. Patimura, B. Kristinia Tiahahu, C. Sultan Babula, D. Sultan Uku, E. Sultan Hasanuddin. Anak Sultan Heron yang melanjutkan perlawanan melawan Portugis adalah Sultan Babullah ini, yang nanti dapat mengusir kedudukan Portugis. Nanti Portugis terusir sampai ke Maluku. Nah, sedangkan Sultan Uku ini nanti menghadapi VOC ini, sedangkan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, Makassar. Kristinia Tiahahu dan Patimura ini pasca VOC, ini sudah masa kolonial Belanda. Jadi nomor 16 jawabnya C, Sultan Babullah. Gitu ya guys ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 17. Tokoh yang sering mendapatkan julukan sebagai ayam jantan dari timur. Ayam jantan dari timur ini paling jagoan ini ya, adalah A. Sultan Uku, B. Sultan Heron, C. Sultan Babullah Hasanuddin, D. Patimura, E. Sultan Babullah. Mudah sekali. Yang mendapat julukan ayam jantan dari timur adalah Sultan Hasanuddin ya. Nah, kalau ayam Kinantan itu di Sumatera Utara ya, tapi kalau Sultan Hasanuddin ayam jantan dari timur. Ini jadi jagoan dari timur ini, Sultan Hasanuddin. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 18. Perjanjian yang mengakhiri perlawanan Sultan Hasanuddin adalah Sultan Hasanuddin itu berjuang melawan VOC. Nah, perjanjian yang mengakhiri perjuangannya adalah A. Perjanjian Bungaya. Kalau kapitulasi Tuntang, jelas ini antara Belanda dan Inggris. Begitu juga Convention of London. Plakat pendek, plakat panjang. Ini kalau traktat Sumatera itu terutama ini di Sumatera, di Aceh, terutama dengan Inggris. Nanti pembulatan jajahan. Plakat panjang, plakat pendek ini banyak dilakukan di Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol itu ya, Perang Pajri. Nah, jadi perjanjian Bungaya ini perjanjian yang mengakhiri perlawanan Hasanuddin di Makassar ya. Di Makassar. Nah, ini Makassar melawan VOC, yang akhirnya Hasanuddin mengakui monopoli VOC di Makassar ini. Jadi nomor 18 jawabnya A.
Lanjut guys, nomor berikutnya. Nomor 19. Hal-hal berikut ini atau hal-hal berikut merupakan peninggalan atau pengaruh Portugis di Indonesia. Kecuali, ini ada kata kecuali ya. A. Meja. B. Kata figura. C. Nama keluarga di Maluku. D. Musik keroncong. E. Pakaian prajurit Keraton Jogja. Yang mana guys? Meja ini dari kata mesa. Ini juga dari Portugis. Figura dari kata figura, dari figura ini. Nama-nama keluarga di Maluku ini jelas, ini banyak yang keturunan Portugis, dari Portugis. Musik keroncong jelas. Maka pakaian prajurit Keraton Jogja Solo ini lebih banyak ke lebih mirip ke Belanda-Belandaan nih, beberapa pasukan dari Jogja Solo ini. Jadi yang bukan merupakan pengaruh Portugis adalah ini. Itu ya guys, yaitu pakaian prajurit Keraton Jogja dan Solo. Sementara kata meja dari kata mesa ini, figura dari kata figura. Nama-nama di Maluku ini banyak sekali yang pengaruh Portugis. Begitu juga musik keroncong yang dulu sekitar abad 16 sering disebut dengan istilah fado, ini sangat terkenal ya. Gitu ya guys ya. Oke, nomor 19 jawabnya E. Nomor berikutnya, nomor 20. Perlawanan berikut yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Jadi kolonial Belanda itu dimulai 1800-an. Nah, karena VOC itu kalau kita periodisasi VOC itu 1602 sampai 1799. Nah, mulai 1800 sampai Jepang datang itu sudah pemerintah kolonial Belanda. Meskipun nanti diselani oleh pemerintah Inggris atau ada sedikit pemerintah Inggris. Hasanuddin ini melawan VOC ini, VOC. Ini juga VOC, kita tahu. Sultanuku Maluku ini juga VOC. Pangeran Mangkubumi yang nanti ada perjanjian Giyanti juga pengaruh VOC. Yang melawan pemerintah kolonial Belanda adalah perlawanan Tuanku Imam Bonjol ini. Ini hampir sama dengan perang Diponegoro. Nah, kalau nggak salah ini berakhir 1837 ini perang Imam Bonjol ini. Ini sudah pada masa kolonial, ini 1800-an ini. Ini 1824-an atau berapa ini, 1837 akhirnya ini. Nah, ini sudah kolonial ini perlawanan Tuanku Imam Bonjol ini. Nah, sedangkan yang Hasanuddin, Mangkubumi, Nuku dari Maluku, Ageng, Sultan Ageng, Tirtoyoso dari Banten, semua pada masa VOC. Jadi nomor 20 ini jawabnya adalah D, gitu ya guys. Jadi perlawanan yang terjadi pada masa kolonial bukan pada masa VOC, gitu ya.